Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan makalah riset operasional tentang beberapa metode dari riset operasional. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairatus Saada, NIM 053, dan teman saya Siti Nurkolisa, NIM 033, dan teman saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 043. Dalam makalah ini terdapat daftar isi, lalu daftar gambar, lalu daftar tabel. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Riset operasional adalah metode-metode ilmiah yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit yang muncul serta dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi atau perusahaan, biasanya berupa algoritma-algoritma matematik. Dalam makalah ini akan membahas dua metode dari riset operasional, yaitu sistem antrian dan model simulasi. Pada pada intinya, semua metode dalam riset operasional memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu menyelesaikan masalah dan memberi kemudahan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Lalu poin 1.2 ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode sistem antrian dan model simulasi? Yang kedua, bagaimana rumus perhitungan metode sistem antrian dan model simulasi? Dan yang ketiga, bagaimana cara penyelesaian studi kasus dengan metode sistem antrian dan model simulasi? Lalu poin 1.3 ada batasan. Makalah ini hanya membahas dua metode riset operasional, yaitu metode sistem antrian dan model simulasi. Lalu untuk bab 2, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nurkolisa. Silahkan. Baik, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sistem antrian, untuk deskripsi dan sejarahnya. Definisi antrian menurut Siagian tahun 1987 adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas layanan. Sering timbulnya antrian yang panjang akan membuat pelanggan menjadi berkurang dan menghilang. Untuk mengatasi kejadian seperti ini, dibutuhkanlah fasilitas layanan tambahan untuk mengurangi antrian dan juga mencegah timbulnya antrian. Namun untuk menambah suatu fasilitas layanan, dibutuhkan biaya juga yang membuat keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Selanjutnya ada tujuan. Bertujuan untuk membantu mengambil sebuah keputusan dari suatu informasi probabilitas berupa rancangan fasilitas pelayanan untuk mengatasi terjadinya permintaan pelayanan yang berfluktuatif secara acak dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Kemudian ada elemen sistem antrian. Elemen sistem antrian yang pertama ada pelanggan, yaitu barang atau orang yang menunggu giliran untuk dilayani suatu fasilitas layanan. Yang kedua ada pelayan, yaitu orang atau sesuatu yang memberikan pelayanan pada pelanggan. Pelayanan ini juga tidak selalu berupa orang, bisa saja suatu mesin seperti ATM. Yang ketiga ada antrian, yaitu suatu kumpulan baris pelanggan yang menunggu giliran untuk dilayani. Selanjutnya ada karakteristik sistem antrian. Yang pertama ada distribusi kedatangan, lalu distribusi waktu pelanggan. Distribusi pelayanan dapat bersifat deterministik, tetap maupun skokastik atau tidak tetap atau acak. Selanjutnya yang keempat ada rancangan sarana pelayanan, lalu peraturan pelayanan dan prioritas pelayanan, kemudian ada ukuran antrian, lalu sumber pemanggilan, dan perilaku manusia. Selanjutnya ada struktur antrian. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada model single channel, single phase, yaitu hanya ada satu channel atau satu jalur yang memasuki suatu sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Sedangkan single phase berarti hanya terdapat satu pelayanan individu. Selanjutnya yang kedua ada model single channel multi-phase, yaitu terdapat dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Lalu yang ketiga ada model multi-channel single phase, yaitu ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal seperti pada antrian di teller bank. Lalu yang keempat ada model multi-channel multi-phase, yaitu memiliki beberapa fasilitas pelayanan pada tiap tahapnya sehingga dapat melayani lebih dari satu pelanggan dalam suatu waktu, seperti pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, diagnos, penyembuhan, sampai pembayaran. Kemudian ada aturan teori antrian, yaitu terdapat 5 macam. Yang pertama ada FIFO, yaitu antrian ini pelayanannya disesuaikan dengan urutan kedatangan pelanggan. Pelanggan pertama menerima pelayanan terlebih dahulu. Yang kedua ada LIFO, yaitu kedatangan individu terakhir akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada ZERO, yaitu penerimaan pelayanan secara acak atau random.
Kemudian yang keempat ada SOT, yaitu layanan yang didahulukan adalah pelayanan yang membutuhkan waktu paling cepat. Lalu yang kelima ada PR atau priority, yaitu antrian individu dengan prioritas tertentu akan didahulukan. Selanjutnya ada model simulasi. Yang pertama ada definisi model dan simulasi. Untuk definisi model merupakan sebuah rangkaian informasi tentang suatu sistem yang dikumpulkan untuk mempelajari dan membahas sistem tersebut. Itu menurut ahli Gordon pada tahun 1978. Sedangkan pemodelan juga bisa disebut sebagai simulasi. Pengertian simulasi menurut Banks and Carson pada tahun 1984 adalah tiruan sistem nyata yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik sistem melalui observasi dan kesimpulan yang dikerjakan secara manual atau komputer. Selanjutnya ada klasifikasi model simulasi. Menurut Law and Kelton pada tahun 1991, model simulasi dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Kemudian yang kedua ada model simulasi deterministik dengan model simulasi skoksis. Yang ketiga ada model simulasi kontinu dengan model simulasi diskrit. Lalu selanjutnya ada simulasi Monte Carlo, yaitu merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu simulasi. Simulasi ini disebut juga dengan istilah sampling simulation. Model simulasi ini menggunakan angka secara acak atau random dari distribusi probabilitas, bertujuan untuk mendekati variabel acak yang sulit untuk diselesaikan dalam sebuah model secara analitik. Selanjutnya ada bab 3 metodologi yang akan dijelaskan oleh Pramuditya. Silakan. Lalu lanjut ke bab 3 metodologi. Poin 3.1 sistem antrian. Untuk definisinya, sistem antrian adalah sebuah proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan, kemudian meninggalkan sistem antrian setelah mendapatkan pelayanan. Lalu selanjutnya ada notasi dalam sistem antrian. Pada tabel 1, itu adalah notasi dalam sistem antrian yang digunakan untuk rumus dalam rumus sistem antrian. Maksudnya ada model antrian single channel model atau MM1. Model ini adalah model yang paling sederhana dengan beberapa asumsi-asumsinya. Lalu untuk persamaan model antrian MM1 sendiri bisa dilihat di tabel nomor 2. Kita lanjut untuk contoh di kasus model antrian MM1. Di sini ada suatu perusahaan mengoperasikan sebuah pompa bensin dengan seorang operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan motor ke pom bensin adalah 24 kendaraan per motor per jam, dengan pelayanan operator yang dapat melayani rata-rata 30 motor per jam. Lalu kita disuruh menghitung tingkat intensitas kegunaan pelayanan, lalu jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, dan hitunglah waktu yang diharapkan setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Lalu diketahui tadi lambda 24 dan mu-nya 30. Kita cari soal nomor 1, tingkat intensitas penggunaan pelayanan atau P, rumusnya lambda per mu, hasilnya 0,8. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 0,8 atau 80% dari waktu operator untuk sibuk melayani pelanggan. Sedangkan 20%-nya itu adalah waktu yang tersisa, digunakan operator untuk beristirahat. Lalu untuk jawaban soal nomor 2, kita suruh cari jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem atau L, rumusnya lambda per mu per lambda, lambda per mu min lambda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 4 motor yang berada pada sistem dapat diharapkan operator. Lanjut, untuk jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ, rumusnya lambda kuadrat per mu, dalam kurung mu kurangi lambda, hasilnya 3,2. Dari perhitungan dasar menunjukkan terdapat 3,2 antrian kendaraan yang menunggu dalam antrian untuk dilayani. Lalu waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, rumusnya W, diperoleh hasil 0,167 jam atau kurang lebih 10 menit. Jadi rata-rata kendaraan untuk menunggu dilayani dalam sistem selama 10 menit. Lalu untuk waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, dari rumus WQ didapatkan 0,133 jam atau 7,9 menit. Selanjutnya ada model antrian multi-channel model atau MMS. Ini memiliki lebih dari satu pelayanan. Huruf S dalam sistem MMS menyatakan jumlah fasilitas layanan. Ada beberapa asumsi dari model ini, diantaranya seperti ada di makalah ini. Lanjut untuk ini adalah persamaan model antrian MMS-nya. Lalu kita lanjut contoh studi kasusnya saja untuk yang MMS. Di sini ketahui rumah sakit memiliki ruang IGD berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan terdapat
seorang dokter dan seorang perawat. Rata-rata seorang dokter dan perawat tersebut dapat merawat 10 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 24 pasien per jam dan diketahui P0-nya dan 0,40. Diketahui lambda itu 24, mu-nya 10, dan S-nya 3. Kita cari P terlebih dahulu, hasilnya 0,8, lalu baru kita cari LQ, lalu WQ-nya ada 46 menit, itu berarti rata-rata pasien menunggu antriannya sama 46 menit. Ada ada W-nya pasien menunggu dalam sistem selama 52 menit, lalu pihak rumah sakit mengharapkan 20 pasien dari sistem dengan hasil dari L-nya. Lalu ada model biaya minimum antrian, persamaannya seperti ada di layar. Modifikasinya bisa dilihat sendiri. Kita langsung ada untuk selanjutnya model simulasi. Silakan, nanti akan dijelaskan oleh Koirotus. Lalu untuk poin 3.2 model simulasi, definisi model simulasi. Model adalah penyederhanaan sistem yang mencerminkan hubungan antara semua variabel dalam sistem yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan simulasi adalah tiruan sistem nyata yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik sistem. Dengan adanya model simulasi memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap faktor-faktor sehingga dapat mempelajari tingkah laku sistem. Untuk tahapan simulasi Monte Carlo, yang pertama menentukan distribusi probabilitas, yang kedua membuat distribusi probabilitas kumulatif, yang ketiga menentukan interval bilangan acak, yang keempat membangkitkan bilangan acak, dan yang terakhir melakukan serangkaian simulasi percobaan. Langsung ke studi kasus simulasi Monte Carlo. CV Morning Group adalah toko penjual kursi. Selama 200 hari ke belakang, tercatat laporan penjualan kursi yang sudah dikelompokkan berdasarkan jumlah kursi yang terjual per hari sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 4. Lalu berapakah prediksi penjualan kursi setiap hari sampai 5 hari ke depan menggunakan simulasi Monte Carlo? Langkah yang pertama yaitu menentukan distribusi probabilitas. Dengan rumus P, E sama dengan X per N. Untuk keterangannya, P sama dengan kemungkinan suatu kejadian, E suatu kejadian atau peristiwa, lalu X banyaknya kejadian yang diinginkan terjadi, lalu yang N yaitu jumlah seluruh kemungkinan. Berdasarkan laporan penjualan kursi, tentukan jumlah seluruh kemungkinannya, didapat jumlahnya adalah 200 hari dari penjumlahan semua frekuensi, lalu lakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dengan jumlah seluruh kemungkinan, bisa dilihat pada tabel 6. Lalu selanjutnya, langkah yang kedua membuat distribusi probabilitas kumulatif. Dapat dilihat pada tabel 7 probabilitas kumulatifnya. Lalu langkah yang ketiga menentukan interval bilangan acak. Dengan melihat dari probabilitas kumulatif dapat dilihat dari tabel 8. Lalu langkah yang keempat membangkitkan bilangan acak menggunakan Microsoft Excel run between 1 sampai 100. Dan di sini ada gambar dari bilangan acak yang didapatkan dari Microsoft Excel pada gambar 5. Lalu langkah yang terakhir melakukan serangkaian simulasi percobaan. Lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang didapat pada langkah 4 dengan interval bilangan acak pada langkah 3. Pada kasus tersebut, simulasi permintaan kursi sampai 5 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak pada kolom A1 sampai A5, di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari kedua, begitu seterusnya. Lalu petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak bisa dilihat pada tabel 9. Rata-rata permintaan per hari yaitu 160 dibagi 5 sama dengan 32. Total penjualan kursi sampai 5 hari ke depan adalah 160 kursi dengan rata-rata permintaan per hari adalah 32 kursi. Lalu ada cara ekspektasi yaitu dengan rumus sigma probabilitas kursi dikali penjualan kursi, bisa dimasukkan angka-angka yang tertera pada laporan penjualan pada rumus tersebut. Kalau dilakukan 100 kali penarikan bilangan acak akan terlihat jelas penjualan kursi sesuai dengan masa lalu yang disimulasikan. Sekian penjelasan dari kami tentang metode-metode dari riset operasional. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.